Jadi semua Waalaikumsalam. presenter sudah melakukan presentasinya. Kepada para peserta, kalau ada pertanyaan, silakan. Sementara di chat ada satu pertanyaan. Ada pertanyaan dari peserta mungkin? Bisa raise hand atau... Bisa dibacakan, Pak? Pertanyaan satu dari... Oke. Ini ada pesan juga di chat. Untuk yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi daftar hadir. Sementara pertanyaan yang ada adalah, bagaimana menyikapi para pelaku bisnis kecil yang minim informasi supaya bisa join kepada kepada e-commerce yang sedang marak sekarang ini seperti Shopee dan sebagainya. Itu prosedurnya seperti apa? Mungkin ada yang bisa menjelaskan, ada Bu Mungkin Bu Aldina mungkin. Iya. Ya, Pak, bagaimana Bu kalau kita sebagai pebisnis ingin join ke Shopee sebagai penjual ya, bukan sebagai pembeli? Iya. Oh Gimana iya. Itu biasanya dia di dalam Tokopedia atau Shopee itu ada aplikasinya. Apakah dia mau sebagai, dia kan ada akun sebagai penjual atau akun sebagai pembeli. Nah, kita memilih akun sebagai penjual gitu. Jadi di sana itu dilihat bagaimana diinikan juga apa namanya registrasinya, dari mulai nama tokonya, dia deskripsinya, menjual apa, dan sebagai nanti proses mau mengikuti proses yang ditentukan, misalnya di Tokopedia dia mau mengikuti proses yang ada di e-commerce tersebut, begitu Pak. Itu nggak perlu persyaratan yang sulit ya Bu ya? Misalnya tidak perlu, hanya diperlukan keaktifan saja gitu Pak. Keaktifan mungkin ada, terkadang ada tertera di situ toko sudah tidak aktif lebih dari 30 hari. Nah, itu juga akan mungkin nanti dilihat tracknya oleh si e-commerce tersebut. Apakah nanti bisa dikeluarkan apa tidak gitu. Kalau biasanya sudah lebih itu dia akan dikeluarkan. Jadi lebih baik itu dia lebih aktif dalam menjual begitu Pak. Lebih apa, nanti dilihat di situ kalau ada yang namanya keaktifan itu nanti dilihat oleh para si konsumen. Nah, nanti mungkin dilihat dari yang namanya dari ulasan-ulasannya itu, apakah dia bintang 5 atau apanya. Jadi nggak perlu NPWP, laporan keuangan, nggak perlu Bu ya? Nggak, kayaknya belum perlu. Nggak perlu ya. Nah, jadi teman-teman yang mau belum. berbisnis, usaha kecil, nggak usah mikirin harus punya laporan keuangan, nggak harus mikirin harus punya akte, nggak harus bikin punya NPWP dulu. Silahkan daftar saja, masuk ke aplikasinya, pilih sebagai penjual, jangan sebagai pembeli. Terus nanti di sana akan ada formulir yang harus diisi, ada pertanyaan yang harus dijawab, dan tidak sulit biasanya. Ya, nah setiap aplikasi beda-beda. Nah nanti kalau kepada Ibu yang bertanya ini Dwi Melita, Pak. Oke, Bapak Ibu bisa aktif ya, juga di Bapak Ibu bisa nanti aktif. kita kasih tahu. Iya, bisa aktif juga di grup. Nanti insya Allah dalam 1 bulan masih ada keberlanjutan pembinaan ini bisa melalui WA Group nantinya. Jadi kita bisa melakukan pendampingan tidak hanya sampai di hari ini saja, tapi masih ada berikutnya. Silakan Ibu Dwi Melita untuk aktif di WA Grupnya. Nanti kita akan bimbing, kita akan kasih tahu. Gitu ya Bu Imarah. Ya. Oke, yang lain mungkin masih ada? Tolong Mbak, bisa dibantu dibacakan di chatnya. Bapak Ibu jangan lupa mengisi absen ya, Bapak Ibu peserta jangan lupa mengisi absen karena nanti masih ada kelanjutan baik itu sertifikat ataupun ada uang pulsa barangkali begitu. Tolong diisi absennya ya Bapak Ibu. Jangan lupa isi absennya biar sertifikatnya ada, dan juga mungkin kan kehadiran Anda perlu akses internet nih.
Betul, Ada betul. Seperti ada itu. pertanyaan Pak Di, Pak, mungkin ada Ya, di chat, gimana Pak. Bu? Bisa dibacakan di chat. Di chat, Bu Pak. Alina bantu Silakan Bu baca. Alina, bisa bantu? Ini ada pertanyaan, mungkin saya punya UMKM di bidang edukasi, khususnya edukasi industri pasar modal saham. Bentuknya komunitas. Saat ini jumlah anggota sebanyak 1.200-an orang. Apakah komunitas saya bisa difasilitasi untuk bisa memberikan semacam seminar sosialisasi dan edukasi pasar modal di kampus-kampus sehingga literasi mahasiswa meningkat gitu. Oke. Nah, itu mungkin yang menjawab literasi Ya, keuangan. silakan Bu nih. Bu, monggo Bu. Bu Ketua. Bu Indra. Bu, Indra, ini- silakan Ini Bu. ada komunitas katanya Bu, jumlahnya cukup banyak 1.200, cuman terkait dengan pasar modal. Nah, bisa nggak difasilitasi untuk diberikan literasi terkait pasar modal si komunitas ini? Apakah kita bisa melakukan ini atau mungkin harus dibentuk satu PKM baru di kemudian hari atau gimana? Silakan Bu Indra. Baik, terima kasih kepada yang penanya inisialnya W ya. Ya, kepada Bapak atau Ibu W, dengan senang hati ya. Justru kami ini mendapatkan kehormatan ya, kalau saya baca di sini memiliki UMKM bidang edukasi, khususnya edukasi industri pasar modal. Kebetulan kami di dosen UMB ini kan memang juga ada salah satu konsentrasinya itu manajemen keuangan ya. Jadi dengan senang hati nanti kepada Bapak atau Ibu W UMKM yang memiliki 1.200 orang yang komunitas ya di pasar modal, dengan senang hati nanti kami akan memfasilitasi karena memang kami masih memberikan pendampingan sampai dengan 1 bulan. Mohon nanti bisa dikomunikasikan di WhatsApp bagaimana nanti edukasi yang akan kami berikan, apakah nanti dalam bentuk webinar ataukah mungkin kita bisa dalam bentuk khusus ya, kita paket khusus atau bagaimana nanti kita bisa bicarakan secara lebih detail ya Bapak atau Ibu W. Terima kasih. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Bentar. Terkait yang tadi Bu, saya bisa menghubungi siapa katanya? Langsung iya. ke Ibu. Bisa Ya, di mungkin grup, di WhatsApp. makanya Oh, di grup Di itu WhatsApp, ya, bukan kan di di WhatsApp grupnya Pak informasi katanya. Anda. Ya, Jadi di ya. grupnya silakan Ya. aktifkan dulu di grupnya, nanti bisa ada di sana. Ya. jadi yang pertama, Bapak Ibu peserta, mohon isi daftar hadir, kemudian kalau memang ada yang masih belum masuk ke dalam grup, nanti di daftar hadir itu bisa dituliskan belum masuk grup atau bisa menghubungi yang menginformasikan kemarin agar bisa dimasukkan dalam grup sehingga dalam 1 bulan kita masih ada berkelanjutan untuk melakukan pembinaan. Begitu Bapak Ibu. Baik. Mungkin ada satu lagi mungkin Bapak Ibu atau bagaimana Pak Dipa? Ini ada satu lagi mungkin Ya. terakhir ya. Saya punya usaha makanan ringan, dipasarkan secara luas. Selain masuk ke media sosial juga biasanya ikut pameran. Karena kalau sosial media aja, oh ini mungkin cuma cerita aja kali ya. Jadi memang pameran itu adalah salah satu media atau cara untuk memperkenalkan produk ya. Jadi sosial media aja mungkin tidak cukup, harus ada pameran karena sosial media itu biasanya coverage-nya besar Bu ya. Jadi kalau Anda jual makanan terus orang lihat di sosial media yang beli ternyata dari Surabaya gitu kan susah juga gitu. Jadi mungkin pameran juga salah satu bentuk untuk kita bisa. Oke, saya pikir ini ada yang mau menambahkan mungkin Bapak Ibu sekalian sebelum kita tutup. Ya, ini yang belum absen, ini sudah di-share lagi absensinya, kemudian ada di kolom chat itu juga bilang senang banget acara ini, kemudian karena pengen bisa bikin laporan keuangan, masih memohon untuk bisa Pendampingan. mohon ada pendampingan dalam pembuatan laporan keuangan. Ya, siap. Ini ada kuesioner juga Bu, selain itu yang Yes, bisa diisi. betul.
Ya, betul. Bapak Ibu peserta, mohon ini ada kuesioner, mohon dibantu untuk mengisi. Nanti kelengkapan dari isian kuesioner juga menjadi pertimbangan kami dari Bapak Ibu narasumber memberikan sertifikat dan uang internet gitu aja. Bu, kuesioner ini cukup banyak nggak? Kalau banyak mungkin bisa dijawab setelah sholat Jumat mungkin ya? Ya, Iya, betul. mungkin. Betul. Baik. Bisa Bapak Ibu peserta bisa mengisi sampai pukul 2 barangkali masih bisa. Enggak sebetulnya sih enggak terlalu banyak, tapi bisa dikasih kesempatan untuk mengisi sampai jam 2. Mungkin itu dari saya, Bu. Saya kembalikan ke Bu Aldina deh sebelum saya ini. Baik, terima kasih Bapak Dr. Dipa. Mungkin kami tutup ya. Demikian Bapak dan Ibu, sekiranya acara kegiatan program pengabdian kepada masyarakat dengan tema keberlangsungan usaha mikro, kecil dan menengah di masa dan pasca pandemi. Pasca pandemi ini mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kali ini dapat memberikan pengetahuan bagaimana para pelaku UMKM agar tetap bertahan dan dapat sustain di masa pandemik dan setelah masa pandemik berakhir. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.